seleksi masuk PTN, tantangan apa yang paling berat dan bagaimana cara kakak-kakak mengatasinya? Mohon dijawab ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurdayati, bisa dipanggil Dwi. Saya dari program studi Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari Universitas Negeri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Zaidullah. Alamat saya tepatnya di... Ada yang kenal saya di sini? Mungkin ada yang sudah kenal, ada juga yang belum kenal. Jadi perkenalkan, nama saya Afifatun Nadia. Alamat saya di Menganti. Ada harus stabil dan juga harus bagus. Terus tantangan selanjutnya itu biasanya dari kalian mau ambil jurusan apa atau hobi kalian itu apa. Kalau seumpama kalian itu suka matematika, Kuliah tapi kayak selalu ngerasa takut gitu, takut gak lulus dengan seleksinya, terus kayak takut sama biayanya, terus kayak ngatasin rasa takutnya, terus kita mau kuliah tuh gimana sih Kak? Mohon dijawab Kak. Rasa takut apabila sampean atau apabila ingin dekat ke perguruan tinggi. Oke. Sebelum saya jawab ya, jadi ini tadi kan ada yang teman kita yang aku Gonima Kamalia Azahro, kalian bisa panggil aku Ima. Rumah saya di Perumahan Kota Damai. Ada yang tahu nggak? Ada yang sekiranya tetangga saya nggak? Perumahan Kota Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid baru kelas 10 mau bertanya, hal dasar apa yang harus kita siapkan agar tidak salah pilih jurusan saat di perguruan tinggi nanti? Terima kasih. dari OSIS maupun pramuka itu salah satunya merupakan saya harap menjadi opsi terakhir sampean, harapan saya. Jadi kalian tetap utamakan jalur mulai dari. Nama saya Zalfa Zahia, saya berasal dari Imiru. Mungkin ada yang sudah kenal saya? Pasti banyak yang sudah kenal. Prodi saya yaitu tadris fisika. Jadi di Tulungagung itu tadris itu. Tapi lek misal sampean koyo arek sing bingung, aku pengen kuliah tapi gak harus milih opo ya kan. Nah, sampean pilih sing menurut sampean senengi. Ya. Salah satunya yang saya senengi ya salah satunya bahasa Jawa. Saya mau bertanya, seberapa pentingnya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di era saat ini? Terima kasih. Kata IPA semua. IPA semua. Ini datang 10 Ninda. Dan yang IPA ini ada 7 ya, yang 3 IPS ada Mbak Hanin IPS 1 dulu. Itu sedih. Gugus lo di KIKB. Gugus Prambanan tampil pertama kali. Oke. Emang Gugus Prambanan jos. Saya berasal dari Miru. Mungkin ada yang sudah kenal ya. Soalnya di sini ada tetangga saya 2. Ada. Saya dari UNESA, ambilnya di prodi. Rumah saya di Mundu Pedagangan. Mungkin ada yang berasal dari sana. Ada yang kenal dengan saya sebelumnya? Saya dari prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Yang 7, misal kalian mau di UIN 1 ya di kampus saya, mungkin nanti dari alumni MA sini bisa kalian japri gitu, beasiswa apa yang kira-kira bisa didapatkan dari kampus tersebut, karena tiap kampus itu biasanya beasiswanya itu berbeda-beda dan juga prosedurnya itu berbeda-beda, seperti itu. Bertanya, beasiswa apa yang ada di perguruan tinggi negeri dan yang sekarang kakak dapatkan? Lalu seperti apa cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Terima kasih. Semoga pagi hari ini masih semangat ya. Selamat datang juga buat kakak-kakak alumni yang menyempatkan hadir ke madrasah kita tercinta. Selamat datang Kak.
Berapa pentingnya menempuh pendidikan di perguruan tinggi di era saat ini? Itu penting, tapi tetap kembali ke diri kalian masing-masing. Kan di perguruan tinggi itu kita memilih OSIS dan pramuka dan juga sebagainya. Nah, itu bagaimana cara menggunakan itu dan persyaratannya apa saja, dan apakah pengalaman di pramuka bisa menjadi pertimbangan masuk ke PTN? Sudah, terima kasih. Dari program studi sejarah peradaban Islam dari Fakultas Adab dan Humaniora dan juga dari perguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya berasal dari Penem. Mengibar-ibar. Makanya sedikit banyak kita yang ada di depan ini kalau mau titik aku ngekei sampean informasi, ngekei sampean kalau menilai aku kayak gini loh Ren. Jadi sampean bisa menyiapkan atau mengantisipasi diri sendiri kalian sebelum masuk. Jadi mending nang kuliah itu orang sing jenenge kayak gini. Nah, lek orang kayak gini kok sampean kayak gini, itu pasti akan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya mohon maaf telat ya teman-teman. Ini soalnya tadi malam aku kerja pulang sekitar jam 3 pagi. Ya maaf telat. Perkenalkan, nama saya Waisru Utami. Biasa dipanggil Utami. Kalau di Madam dipanggil Uut. Ya panggil Uut aja. Saya dari Menganti. Terus pas kelas 12 saya itu dari jurusan IPA. Terus kebetulan saya sekarang mahasiswa prodi Bahasa Indonesia UIN. kita kembangkan. Kalau kalian merasa itu penting, kalian bakal enjoy jalaninnya. Tapi karena saat ini kan banyak berkembang AI, teknologi-teknologi yang nggak bisa dipelajari secara otodidak, tiba-tiba bisa gitu kan, nggak ada ya. Itu tetap butuh belajar. Jadi tetap kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau kalian merasa itu penting, ya ambil. Tapi saya nggak mengatakan harus. Itu agar apa? Agar di universitas nanti kalian akan mendapatkan ilmu yang lebih dari matematika itu. Nah, jurusan itu bukan soal kamu masuk kuliah, ambil ini pokoknya masuk kuliah, bukan. Kalau kalian minatnya di bidang ini, masuki, tekuni agar kalian nanti lulus itu dengan rasa bangga. Oh ya, ini jurusan yang aku pilih. Oh ya, ini dulu aku serius ini, akhirnya aku bisa. Lah, dasarannya pokoknya kalian itu harus belajar terus. Dari mulai sekarang kalian harus menentukan kalian nanti itu mau kuliah ambil prodi apa. Agar apa? Kalian kuliah itu kayak nggak susah wajah kalian. Agar apa? Kalian itu saat belajar, saat mengemban ilmu di perguruan tinggi, kalian nanti bisa enjoy, bisa serius, dan bisa mengembangkan hobi-hobi kalian itu. Terima kasih. Apa yang mau kalian tuju? Jadi ya yang kalian suka itu apa, yang mau kalian tuju itu apa, dan cita-cita kalian itu apa, itu juga perlu sih. Kalau misal kalian nanti masuk jurusannya ambilnya itu asal-asalan atau FOMO, kan sekarang kan ada apa kayak prodi yang lagi booming, yang lagi hits gitu ya, banyak yang ngincer. Terus nanti kalian FOMO ikut-ikutan ambil itu, lah nanti kalian pas waktu kuliah itu jadinya kebingungan, kan nggak enak toh. Jadi kalian itu harus tahu apa minat kalian, terus apa bakat kalian, itu harus benar-benar dipikirkan. Soalnya nanti kalian itu pas mau daftar itu pasti bingungnya milih prodi. Saya juga dulu mungkin ada 1 bulan lebih itu masih bingung milih prodi.
Jadi kalian harus pikirkan betul-betul apa bakat kalian, apa itu penting, tapi tetap sesuai sama kebutuhan kalian, sesuai sama keinginan kalian. Jadi nggak harus memaksakan diri kalian harus kuliah. Kalau misalkan ada beberapa kendala gitu misalkan ya, penting karena untuk menurut aku sendiri di kuliah itu ada kadang hal-hal yang perlu kita pelajari dalam situ. Ada kuliah itu juga mengubah cara berpikir, cara pandang kita. Kayak misal aku fokusnya ke pendidikan ya, di kuliah itu membuka pandangan aku pribadi itu dibuka lebih lebar. Jadi untuk di zaman sekarang itu penting karena ada hal-hal yang gak bisa kalian pelajari secara otodidak. Ada hal yang hanya di kursi perkuliahan kalian pelajarin itu. Jadi menurut aku itu penting, tapi tetap sesuai sama keinginan kalian masing-masing aja. Segitu aja menurut aku. Masuk ke SMA, tingkat SMA gitu, mungkin kalian udah berpikir gitu, kelebihan apa yang saya punya gitu, kayak kreativitas apa yang saya punya. Contohnya saya sendiri, saya emang dari dulu lebih suka menghitung ya. Jadi saya untuk perguruan tinggi masuk ke kampus itu saya mengambil jurusan yang sekiranya itu ada hitung-hitungan. Jadi saya mengambil fisika. Di kelas saya sekarang itu ada anak SMK jurusan Tata Rias. Dia dari SMK Tata Rias itu mengambil jurusan pendidikan fisika. Jadi sewaktu kuliah dia itu bingung gitu. Ini kayak gimana rumusnya dari gimana, karena dia basicnya di Tata Rias bukan di fisika. Jadi nanti kalau kalian mau ngambil ke jurusan ke perguruan itu kalian nanti sudah bisa membuka pandangan sampai ketika ingin berkuliah. Ya. Jadi yang ada di pikiran saya bahwasanya kuliah itu memang kelihatan melelahkan, kelihatan ya intinya pegel lah dan lain-lain. Tapi kalau memang kuliah yang sampai ambil itu menyenangkan atau sesuai dengan kesukaan kalian, minat kalian, saya rasa capek ataupun rasa itu bakal hilang dengan semangat kalian. Ya, seperti yang saya alami, saya menjalani pendidikan bahasa dan sastra Jawa ini, cara kasarane itu memang dicetak atau memang dibentuk sebagai guru bahasa Jawa. Tapi kalau memang kalian berpotensi mempunyai bakat lebih, nanti kalian bisa ambil di seninya, entah itu karawitan, entah. Teman-teman tadi ada yang menjawab, menurut saya penting. Ada yang menjawab tadi penting juga. Kalau menurut saya sangat penting. Kenapa kok Kak saya bilang sangat penting? Karena yang pertama adalah ketika kita tidak melanjutkan sekolah atau ke perguruan tinggi, itu ibaratkan ketika kita diibaratkan dokter. Dokter itu kan apakah dari lulusan SMA dia bisa merawat dan menangani pasien? Kan tidak, karena ada spesifikasi dan ada keahliannya masing-masing. Jadi ketika kita dibayangkan saja, ketika dokter itu tidak kuliah, apakah itu ketika menjahit dengan luka itu dengan bola benang jahitan? Kan tidak seperti itu. Karena itu pendidikan itu diibaratkan sebagai bentuk untuk mengabdikan diri. Dan saya juga ada kutipan kata bahwasannya harta yang dapat diwariskan orang tua adalah pendidikan. Jadi tidak ada, bisa dikatakan tidak ada yang bisa diwariskan kepada anak selain pendidikan. Jadi itu saja yang menjadi motivasi saya untuk melanjutkan perguruan tinggi gitu. Terima kasih. Coba salah satunya di situ. Informasinya terkait yang pramuka kemarin, saya udah lupa. Ada di Instagram official UNESA. Di situ memang banyak terkait update. Jadi mungkin mulai saat ini ya, barangkali teman-teman baik kelas 10 boleh 11 apalagi kelas 12 khususnya, apabila sampai sudah mulai minat untuk melanjutkan pendidikan, saya mulai ikuti atau mulai cari info di media sosial kampus tersebut dimanapun itu ya. Boleh di UNESA, UINSA, UN1 tadi, UNER, bahkan ITS ataupun yang lainnya.
banyak. Misal kok moro-moro nang di UPN, UNED dan lain-lain. Gitu. Intinya gini, nanti untuk yang organisasi di situ, kalau di kampus UNESA nanti ada yang namanya SPMB tadi yang saya sampaikan. Nah, SPMB tersendiri itu juga punya banyak jalur. Jadi cara cabangnya. Nah, nanti lebih spesifik lagi, ada yang namanya jalur SPMB atau mandiri prestasi, ya kan, SPMB prestasi. Nah, di situ sampai nanti tinggal menyesuaikan antara berkas yang dibutuhkan sama kesiapan kalian. Yang pastinya itu nanti akan ada tesnya juga. Biasanya ini pengalaman saya, karena saya di Indonesia nanti kemarin masuk di diri ketika ingin melanjutkan pendidikan, kembali lagi ke semangat sampean atau niat sampean. Jadi gini, oh iya, aku duwe niatan, aku kepengen kuliah nang kene Joko iki, tapi aku ini. Nah, menurut saya pribadi ya, terkait apa yang sudah saya alami, apapun yang nanti akan terjadi itu merupakan salah satu pengalaman dan juga pembelajaran yang kita dapati. Jadi sebagai atau karena sesusah apapun proses perjalanannya, sesusah apapun nanti ketika di dalamnya, itu menjadi buah yang akan sampean petik sendiri. Oh iya, aku tahu ngerasa susah mlebu nang MA misalnya. Oh, aku nang sinau nang MA angel gini. Ketika nanti itu, kalau kan tinggal dua opsi, antara satu sampean iku memang bener melawan, maksudnya dengan kesusahan itu sampean terus berusaha, ataupun dua sampean jarno biasa saja, itu nanti hasilnya juga berbeda. Ya, ketika sampean semangat usaha, insya Allah nanti kan bakal ketemu, oh maksudnya boy seperti ini, oh jadi lapo kok aku angel, aku kok wedi ngene. Nah, kok sampean bakal karo dhewe. Kalau kalian punya piagam-piagam apapun itu, kayak piagam penghargaan OSIS atau peringkat, silahkan kalian masukkan aja. Lalu ada lagi, kalian harus minta surat penghasilan orang tua juga dari desa. Lalu surat keterangan tidak mampu dari desa. Karena apa? Buat KIPK itu kan beasiswa untuk mahasiswa yang kayak kurang mampu, sekitar kayak UKT setiap mahasiswa itu terjadi beberapa golongan. Ada yang terlalu mahal, terus juga ada yang murah. Kalau seumpama kalian memang, mohon maaf, ekonominya mungkin kurang stabil, kalian bisa mengajukan beasiswa KIPK melalui web di kampus masing-masing. Nah, selain untuk minta surat keterangan tidak mampu, kalian itu juga akan mendapatkan seleksi dari universitas masing-masing. OSIS harus kuat ya, OSIS harus kuat. Jangan yuk disebut. Tepuk tangan buat kawan-kawan berguna. Ayo bisa dulu. 1, 2, 3.